Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat dan bahagia kan? Perkenalkan, nama saya Naura Salsabila. Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Sang Penutur Cerita dan Pohon Impian, karya saya sendiri. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan dan sawah, tinggal seorang anak perempuan bernama Bulan. Ia bukan anak sembarangan. Ia adalah anak yang mempunyai kemampuan istimewa. Jikalau ia bercerita, membuat semua orang terdiam dan mendengarkan. Suatu malam, anak-anak desa berkumpul di bawah pohon yang mereka sebut pohon bintang. Mereka duduk melingkar sambil menikmati rebusan jagung dan keripik singkong buatan ibu-ibu desa. Kadang ada juga yang membawa angklung kecil dan lesung dari kayu untuk menemani dongeng Bulan. Namun malam itu setelah selesai bercerita, Bulan merasa hatinya berbeda. Ia duduk lebih lama dari biasanya di bawah pohon bintang. Kenapa ya? Rasanya cerita tadi cuma lewat di telinga, gak sampai ke hati. Bulan mulai bertanya-tanya, apakah ceritanya hanya sekedar menghibur atau ada sesuatu yang kurang. Beberapa hari kemudian, Bulan melihat ada seorang anak laki-laki yang belum pernah ia lihat. Anak itu bernama Langit. Ia duduk di dekat aliran irigasi, menggambar daun kelapa kering dengan ranting kecil. Hai, namamu Langit ya? Iya. Aku Bulan yang biasanya bercerita di bawah pohon bintang. Tahu, tapi aku gak pernah datang. Kenapa? Aku gak suka cerita yang manis-manis. Kadang orang cerita supaya bisa lupa. Padahal aku gak mau lupa. Aku cuma pengen ngerti kenapa hidup rasanya berat sekali. Bulan tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa mendengar perkataan Langit. Dan suatu hari Langit tidak terlihat lagi. Bulan mencari tahu keberadaan Langit, tapi tak ada jawabnya. Malam itu, Bulan menatap awang-awang sambil berkata pelan. Langit mungkin hanya sebentar, tapi rasanya seperti ada cahaya yang menyala. Dan beberapa malam kemudian, Bulan tidak lagi bercerita, tapi anak-anak tetap datang. Mereka membawa gorengan dari rumah dan juga ada yang membawa catatan cerita mereka sendiri. Dan akhirnya Bulan kembali berdiri di bawah pohon bintang. Malam ini aku ingin bercerita tentang seekor burung kecil. Anak-anak mulai tenang. Bulan memulai ceritanya dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Di tengah hutan yang lama tidak diguyur hujan, tinggal seekor burung kecil bernama Nara. Ia sangat suka bernyanyi. Ia akan duduk di ranting tertinggi dengan menyanyikan lagu-lagu yang ia ciptakan sendiri. Bukan karena suaranya merdu, tapi karena hatinya penuh oleh rasa. Namun, lama-kelamaan burung-burung lain mulai menertawakannya. Ahahaha, suaramu cempreng. Ih, bikin aku sakit. Nara sedih, ia jadi malu dan ingin berhenti menyanyi. Dan suatu hari, Nara mencoba menghibur diri dengan menyapu daun-daun gugur, membantu burung, membuat sarang, mengantar makanan, apapun, asal tidak perlu bernyanyi. Tapi jiwanya kosong karena lagu-lagu yang ada di dalam dirinya tidak keluar. Ia hidup di semak-semak dan bertemu seekor ulat tua yang bernama Ponok.
Sudah lama aku tidak mendengar suaramu, Nara. Kenapa kamu tidak menyanyi lagi? Karena tak ada yang suka. Mereka bilang suaraku menyakitkan. Mungkin mereka belum benar-benar mendengarmu, Nara. Dan mungkin kamu belum benar-benar menyanyi dari luka yang kamu punya. Cobalah sekali lagi, tapi nyanyilah dari hatimu. Nara ragu, tapi malam itu dia memanjat pohon paling tinggi. Hujan masih belum turun, tanah masih retak. Dia mulai memejamkan mata, lalu menangis dengan rasa takut, kecewa, dan kesedihan. Datangnya rintik dan hujan, aku bernyanyi pelan dalam lamunku yang sendu. Walau begitu hatiku bersinar selalu. Aku menari di dedaunan kecil, menanti banyak pelangi yang bawa bahagia. Dan sesuatu terjadi. Awan mulai berkumpul, angin berhembus kencang, lalu tetesan air jatuh. Hujan pun turun. Semua burung terdiam. Mereka tak percaya hutan yang lama kering kini basah kembali. Dan Nara, ia tidak mencari pujian. Dia hanya tersenyum karena dia tidak menyimpan lagunya sendirian. Dan kisah bulan berakhir dengan sadar betapa pentingnya harapan dan impian setiap kali ia membuka mata. Jadi, jangan takut untuk memiliki, mengupayakan, dan menjadikan mimpi yang kamu inginkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.